Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin, sobat BRC dimanapun Anda berada, yang dimuliakan oleh Allah, marilah dalam kesempatan ini kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah inayah pada kita, sehingga dalam kesempatan ini kita masih diberi kenikmatan berupa kesempatan untuk mencari ilmu dengan tanpa ada halangan suatu apapun. Kemudian rahmat serta salam tak lupa kami haturkan pada beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita harapkan syafaatnya fid dunya hatal akhirah. Amin amin ya robbal alamin. Kaum muslimin, sahabat BRC rahimakumullah. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit yang nanti bisa menjadi renungan bagi kita, yaitu banyak jalan menuju ke surga. Surga adalah suatu tempat darun ni'am, suatu tempat yang penuh kenikmatan, yang akan menjadi dambaan seluruh umat manusia. Umat manusia di seluruh dunia yang beragama pasti akan mendambakan hidup kelak nanti, yaitu masuk di surga. Surga juga merupakan tempat akhir di akhirat nanti. Di akhirat ada dua tempat, yaitu kalau tidak di surga, yaitu di neraka. Semua orang pasti mendambakan surga. Tapi siapa? Siapa orang yang berhak masuk surga? Surga itu dipersiapkan, yaitu untuk orang-orang yang bertakwa. Al-jannatu uiddat lil muttaqin. Surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi siapakah orang yang bertakwa itu yang kelak akan masuk ke surga? Nah, itu yang menjadi pertanyaan bagi kita. Jalan menuju surga adalah banyak sekali. Jangan dikira jalan menuju surga hanya untuk orang-orang yang memakai jubah, memakai surban. Ternyata ada seorang laki-laki yang diceritakan oleh Nabi. Ada seorang laki-laki yang menurut pandangan orang mereka adalah orang yang remeh. Laki-laki itu menurut orang-orang dianggap remeh, tapi ternyata Nabi mengatakan itu adalah calon penghuni surga. Siapa itu? Kita ikuti kisahnya. Dalam sebuah hadis dikisahkan dari Anas bin Malik
radhiyallahu an. Pada waktu itu Anas bin Malik juga ditemani oleh Abdullah bin Zaid, juga para sahabat lain. Suatu hari beliau, sahabat Anas bin Malik, Abdullah bin Zaid, dan para sahabat duduk-duduk bersama Rasulullah SAW. Kemudian Nabi dawuh, "Hai sahabat, sebentar lagi akan muncul seorang laki-laki di hadapan kita yang kelak akan menjadi ahli surga. Orang laki-laki tersebut nanti akan berjalan dengan membawa dua sendalnya dengan tangan kiri." Kemudian tidak lama kemudian muncullah seorang laki-laki dengan membawa kedua sandalnya dengan tangan kiri. Kemudian dia duduk ikut bergabung dengan para sahabat. Para sahabat pada waktu itu dalam hatinya bertanya, apa ini? Orang laki-laki ini yang menjadi calon penghuni surga. Apa yang dikatakan Nabi? Tapi para sahabat masih penasaran dengan apa yang dikatakan Nabi. Kemudian berselang waktu pada pagi harinya, sahabat bersama Rasulullah, mereka seperti yang dilakukan pada waktu malam harinya, yaitu berkumpul-kumpul dengan para sahabat, dengan Kanjeng Nabi. Kemudian Nabi dawuh lagi. Nabi dawuh seperti apa yang dikatakan tadi malam. Hei sahabat, sebentar lagi akan muncul seorang laki-laki ahli surga yang dia membawa dua sandalnya dengan tangan kiri. Tidak lama kemudian, laki-laki yang kemarin itu muncul lagi. Dia dengan membawa kedua sandalnya dengan tangan kirinya. Kemudian bergabung lagi bersama para sahabat dan Rasulullah. Untuk yang kedua kalinya, para sahabat masih penasaran, apa benar ini seorang laki-laki yang dikatakan Nabi sebagai calon ahli surga. Selang berapa waktu, keesokan harinya, Nabi dan para sahabat, di situ ada sahabat Anas dan juga Abdullah bin Zaid. Untuk yang ketiga kalinya Nabi mengatakan, "Hei sahabat, sebentar lagi akan muncul seorang laki-laki calon penghuni surga. Beliau dengan membawa kedua sandalnya dengan tangan kiri." Tidak selang lama, muncullah orang laki-laki yang kemarin, seperti apa yang dikatakan Nabi. Nah, sahabat untuk yang ketiga kalinya tambah penasaran. Apa benar ini orang laki-laki seperti yang dikatakan Nabi bahwa dia adalah calon penghuni surga? Kemudian pada waktu itu Nabi
berdiri dan diikuti oleh sahabat Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid dengan hati penasaran langsung berjalan menghampiri seorang laki-laki tersebut. Kemudian seorang laki-laki itu dirangkul oleh Abdullah bin Zaid. Kemudian Abdullah bin Zaid berkata pada orang laki-laki tersebut, "Hei sobat, saya di rumah sedang punya masalah dengan bapak saya. Saya bersumpah 3 hari tidak akan masuk ke rumahnya bapak. Maka dari itu izinkanlah saya selama 3 hari itu untuk bermalam di rumahnya kamu, sobat." Abdullah bin Zaid minta izin selama 3 hari untuk bermalam di tempatnya seorang laki-laki tersebut. Dengan hati penasaran. Kemudian seorang laki-laki itu menjawab, "Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau kamu sedang ada masalah. Selama 3 hari kamu bisa tidur di tempat saya, di rumah saya." Abdullah bin Zaid dalam hatinya mengucapkan, "Saya ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh seorang laki-laki ini sehingga beliau menjadi calon ahli surga seperti yang dikatakan Rasulullah." Selanjutnya Abdullah bin Zaid bermalam di tempatnya seorang laki-laki itu. Pada hari pertama, Abdullah bin Zaid mengamati dari mulai pagi. Aktivitas seorang laki-laki dari pagi sampai malam selalu diamat-amati oleh Abdullah bin Zaid. Dalam hati berpikiran, apa sebetulnya yang dilakukan seorang laki-laki ini. Sampai sore, sampai malam, ketika hendak tidur, seorang laki-laki itu diamati oleh Abdullah bin Zaid. Orang laki-laki itu ketika mau tidur, dia berdoa seperti biasa yang dilakukan orang-orang. Dia berdoa dan juga zikir kepada Allah. Abdullah bin Zaid dalam hatinya, ketika tidur baca doa seperti apa yang saya lakukan. Kemudian ditunggu lagi pada malam hari. Pada malam hari, Abdullah sambil pura-pura tidur, sambil mengamati apa yang dilakukan seorang laki-laki itu. Ternyata pada malam harinya, ditunggu-tunggu barangkali seorang laki-laki ini ahli sholat malam. Ternyata pada malam harinya, orang laki-laki itu juga tidak sholat malam. Dia tidur sampai fajar, sampai subuh, kemudian bangun. Setelah bangun, orang laki-laki itu mengambil air wudhu. Kemudian dilanjutkan doa dan sholat subuh.
Abdullah bin Zaid selalu mengamati. Ditunggu sampai siang hari. Barangkali orang laki-laki ini ahli puasa. Ternyata pada pagi harinya itu orang laki-laki itu juga tidak puasa. Sampai sore kembali malam lagi. Itu aktivitasnya hanya seperti itu. Sepertinya tidak ada yang istimewa menurut Abdullah bin Zaid. Sampai hari yang ketiga diamat-amati. Orang laki-laki itu sepertinya tidak punya keistimewaan. Tapi mengapa Nabi kok mengatakan seorang laki-laki itu adalah ahli surga? Padahal mereka malam hari tidak bangun, paginya tidak puasa. Tapi kenapa Nabi kok sampai mengatakan orang laki-laki ini adalah ahli surga? Kemudian setelah 3 hari, Abdullah bin Zaid mengamati perilaku orang laki-laki itu. Sepertinya tidak ada hal yang istimewa. Kemudian Abdullah bin Zaid menghampiri seorang laki-laki itu dan berterus terang, "Hi sobat, saya sebetulnya ini di rumah tidak ada masalah. Saya bermalam di sini selama 3 hari. Itu sebetulnya saya ingin mengetahui apa yang kamu lakukan sampai Nabi mengatakan bahwa kamu adalah ahli surga." Kemudian seorang laki-laki itu menjawab, "Ya, apa yang kamu lihat? Apa yang kamu lihat selama 3 hari itu yang saya lakukan?" Apa yang saya lakukan, apa yang kamu lihat 3 hari itu, yaitu yang saya lakukan setiap hari. Hampir saja Abdullah bin Zaid dalam hatinya mengatakan tidak ada istimewanya. Kemudian Abdullah bin Zaid pamit untuk pulang. Ketika mau pamit, dia dipanggil oleh seorang laki-laki tersebut. "Hei Abdullah, sini. Mungkin ini yang menjadi satu hal yang mungkin istimewa. Saya tidak pernah iri dengki terhadap orang lain. Pertama, saya tidak pernah sama sekali iri terhadap nikmat yang diberikan oleh orang lain. Yang kedua, saya tidak pernah berkata buruk pada kaum muslimin, pada orang-orang Islam. Saya tidak pernah berkata buruk." Itulah mungkin yang menjadi penyebab apa yang dikatakan Nabi. Kemudian Abdullah bin Zaid, "Oh ya, mungkin inilah. Ini yang saya tidak bisa lakukan. Mungkin ini yang menjadi bahwa kamu adalah calon penghuni surga." Dari cerita itu bisa kita ambil kesimpulan, bisa kita ambil pesan bahwa ternyata jalan menuju surga itu sangat bermacam-macam.
Jangan dikira jalan menuju surga itu bagi orang yang ahli sholat malam, ahli puasa. Tidak hanya itu, ternyata banyak jalan menuju surga. Seperti yang dilakukan orang laki-laki ini. Dia hanya punya sedikit amal yang akhirnya bisa menjadi calon penghuni surga, kata Rasulullah. Dari cerita itu kita bisa mengambil sebuah pesan. Pertama, janganlah kita menghina pada orang lain. Janganlah kita sekali-kali menganggap remeh terhadap orang lain. Karena orang lain yang dianggap remeh itu barangkali punya amalan yang kita tidak bisa mengamalkan. Sehingga mereka bisa menjadi calon penghuni surga. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kita bisa mengambil suri tauladan, bisa mengambil pesan yang bermanfaat. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.